Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai konsep dasar ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam. S.M. Hasanus dalam bukunya mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariat yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya untuk memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. Adapun Syed Nawab Haider Naqvi dalam bukunya mendefinisikan ekonomi Islam adalah perilaku ekonomi umat Islam pada masyarakat Muslim yang khas. Definisi yang populer dari ilmu ekonomi Islam adalah studi mengenai alokasi sumber daya yang langka dan mempunyai beragam alternatif pemanfaatannya. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Menurut Medwell, prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Yang kedua, kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapat yang diperoleh secara tidak sah. Yang berikut, bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam. Islam mendorong manusia untuk mendapatkan materi dan harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Berikut, kepemilikan kekayaan tidak boleh dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang berikut, Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Yang berikut, seorang muslim harus tunduk kepada Allah dan hasil pertanggungjawaban di akhirat. Nah, kondisi ini akan mendorong seorang muslim untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan maisir, gharar, dan berusaha dengan cara yang batil, melampaui batas, dan sebagainya. Yang berikut, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Yang berikut, Islam melarang riba dalam segala bentuknya. Ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama, kepemilikan. Kepemilikan ini dipergunakan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, dan sebagian lagi untuk kepentingan masyarakat. Meskipun ia memilikinya, namun ia tidak diperkenankan untuk merusaknya atau membakarnya ataupun menelantarkan, mengingat bahwa kepemilikan ini adalah relatif dan juga merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, produk barang dan jasa harus halal.
baik cara memperoleh input, pengelolaannya, dan outputnya harus dapat dibuktikan halal. Berikut keseimbangan. Allah tidak menghendaki seseorang menghabiskan tenaga dan waktunya untuk beribadah dalam arti sempit, akan tetapi harus mengusahakan kehidupannya di dunia. Nah, dalam mengusahakan kehidupannya di dunia, ia tidak boleh boros, akan tetapi juga tidak boleh kikir. Janganlah seseorang berlaku senang terhadap harta bendanya, tetapi juga jangan terlalu sedih manakala ia kekurangan rezeki. Ia harus minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan mendirikan sholat. Yang berikut, upah tenaga kerja. Nah, keuntungan dan bunga. Upah tenaga kerja diupayakan agar sesuai dengan prestasi dan kebutuhan hidupnya. Ini mengakibatkan keuntungan menjadi kecil diterima oleh pemilik saham yang pada umumnya berkehidupan lebih baik dari mereka. Akibatnya, daya beli orang-orang kecil ini bertambah besar dan perusahaan lebih lancar usahanya. Yang berikut, kejujuran dan tepat janji. Segala perbuatan seseorang harus mengandung kejujuran, baik berbicara, takaran dan timbangan, serta mutu dan selalu menepati janjinya. Perbedaan dasar sistem ekonomi Islam dan konvensional. Rationality dalam ekonomi konvensional adalah rational economics man, yaitu tindakan individu dianggap rasional jika bertumpu kepada kepentingan diri sendiri yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Sedangkan dalam ekonomi Islam, jenis manusia yang hendak dibentuk adalah Islamic man, atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan Ibadur Rahman. Islamic man dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai falah di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi konvensional semata-mata kesejahteraan duniawi. Sumber utama ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Sunnah atau ajaran Islam. Segala sesuatu yang bertentangan dengan dua sumber tersebut harus dikalahkan oleh aturan kedua sumber tersebut. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat positivistik dan materialisme. Yang berikut, Islam lebih menekankan pada konsep keperluan daripada kehendak dalam menuju maslahah, karena keperluan lebih bisa diukur daripada kehendak. Yang berikut, orientasi dari keseimbangan konsumen dan produsen dalam ekonomi konvensional adalah untuk semata-mata mengutamakan keuntungan. Nah, semua tindakan ekonominya diarahkan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jika tidak demikian, justru dianggap tidak rasional. Lain halnya dengan ekonomi Islam yang tidak hanya ingin mencapai keuntungan ekonomi, tetapi juga mengharapkan keuntungan rohani dan al-falah. Keseimbangan antara konsumen dan produsen dapat diukur melalui asumsi-asumsi secara keluk. Memang untuk mengukur pahala dan dosa seorang hamba Allah tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi hanya merupakan ukuran secara anggaran unitnya tersendiri. Konsep riba, maisir, dan gharar. Yang pertama adalah pengertian riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Nah, dalam pengertian lain, secara
linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Macam-macam riba. Yang pertama, riba fad merupakan riba yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi yang sejenis namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Yang kedua, riba nasi'ah merupakan riba yang muncul akibat jual beli atau pertukaran barang ribawi tidak sejenis yang dilakukan secara hutang atau jatuh tempo. Adanya tambahan nilai transaksi oleh perbedaan atau penangguhan waktu transaksi. Yang ketiga, riba qard merupakan riba yang muncul akibat tambahan atas pokok pinjaman yang dipersyaratkan di muka oleh kreditur kepada pihak yang berhutang yang diambil sebagai keuntungan. Riba yad merupakan riba yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran ribawi maupun bukan ribawi, di mana terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau kedua-duanya diserahkan kemudian hari. Tujuan atau maqasid pelarangan riba. Yang pertama, uang tidak boleh menjadi komoditas yang diperjualbelikan sehingga uang tidak melahirkan uang. Tetapi uang sesuai fungsinya, yaitu sebagai alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa. Yang kedua, riba jahiliyah dilarang karena terjadi penyimpangan kaidah atau setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada kreditor adalah riba. Yang ketiga, mencegah para rentenir berbuat zalim kepada penerima pinjaman, karena praktik riba berarti memberi pinjaman mengeksploitasi penerima pinjaman dengan meminta bunga atas pinjaman yang diberikan. Yang berikut konsepsi maisir. Pengertian maisir. Kata maisir dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja, yang biasanya juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam Al-Quran adalah kata azlam yang berarti perjudian, taruhan, atau pengaduan nasib. Unsur-unsur maisir. Yang pertama, taruhan. Mukhataroh atau murahanah, dan pengaduan nasib sehingga pelaku bisa menang dan ataupun kalah. Yang kedua, seluruh pelaku maisir mempertaruhkan hartanya. Pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan atau muqabil. Yang ketiga, pemenang mengambil hak orang lain yang kalah karena setiap juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan kalah tidak mengambil imbalannya. Yang berikut, pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib.
Pembahasan yang berikut mengenai konsepsi goror. Pengertian goror. Goror bisa diarti bahwa kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi, baik berkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang, sehingga pihak kedua dirugikan. Goror ini bisa mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Di antara contoh praktik goror adalah sebagai berikut. Goror dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan. Goror dalam waktu penyerahan, tidak mampu diserah terimakan, seperti penjualan barang yang hilang atau dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga barang dan pada akad jual belinya. Kriteria goror. Goror terjadi pada akad muawadhah atau transaksi bisnis. Goror terjadi pada objek akad diharamkan, namun jika goror terjadi pada pelengkap objek akad itu dibolehkan. Tidak ada kebutuhan atau hajat atau syar'i terhadap akad. Yang dimaksud hajat merupakan sebuah kondisi di mana setiap orang diperkirakan mendapatkan kesulitan jika tidak melakukan goror tersebut, baik kebutuhan itu bersifat umum ataupun khusus. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, harap dimaklumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.